Selamat datang di kelas Okuri. Pada kelas HTML dasar pada kali ini kita akan membahas atau belajar tentang list ya. List di HTML, bagaimana cara membuat listnya dan apa saja list yang tersedia di HTML tersebut. Oke, pada kesempatan pertama kita harus membuat satu file ya. File di sini list.html sini kebetulan saya sudah buat. Oke. Di sini lembaran kosong ya. Kita mulai dengan lembaran kosong dan kita buat dengan emmet untuk membuat HTML-nya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa tag yang bisa dipakai untuk membuat list ya. Sebelumnya kita ganti dulu title-nya. Oke. Di sini sudah terganti ya. Kita menggunakan live server untuk load-nya. Oke, yang pertama untuk list ini kita akan belajar tentang OL, ordered list, lalu UL, unordered list, dan definition list. Ketiga ini kita akan coba membuat codingannya ya. Oke, bisa kita mulai sekarang. Yang pertama yaitu ordered list ya. Di ordered list ini, karena namanya ordered list, berarti dia isinya nanti akan berbentuk angka atau huruf ya. Contohnya A, B, C, D. Seperti itu, lalu 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia terorder gitu. Maksudnya terstruktur dari 1 sampai seterusnya gitu. Dan ketika kita sudah membuka dengan OL, kita harus mengisinya dengan LI ya. Di sini saya sudah tuliskan di komentar. LI kita coba isi dengan misal, oh iya saya lupa. Kita buat dulu judulnya ya. H2 mungkin. H2 ngapain? Contoh gini ya. Ini judulnya. Hari ini ngapain aja. Nah, ini LI sudah ada di sini ya. Kebetulan 1. Dimulai dari 1 jika kita tidak menggunakan apapun. Jadi defaultnya seperti itu 1 sampai seterusnya. Contoh main game. Lalu LI lagi nanti coding. Lalu LI lagi misal tidur. Lalu LI lagi makan siang. Misal seperti ini ya. Nah, hari ini ngapain aja? Main game, coding, tidur, makan siang. Oke. Ini untuk ordered list. Sekarang bagaimana caranya kita jika ingin membuat 1, 2, 3, 4 ini menjadi berubah gitu ya. Kita tinggal menggunakan type. Kita copy saja yang ini, kita pindahkan ya. Kita pindahkan ke sini. Hari ini ngapain aja? Kita menggunakan type yang bisa kita gunakan adalah A besar, 1, A kecil, Romawi besar, dan Romawi kecil. Kita coba mungkin A besarnya terlebih dahulu. Kita bisa tambahkan type di sini, lalu kita tab, dan kita bisa memasukkan di sini ada pilihannya. 1, A besar, A kecil, I besar, I kecil seperti ini. Ini udah default dari Visual Studio Code. Kita coba A besar. Ketika kita memberikan type A besar, maka yang di sini akan berubah menjadi A besar. Seperti ini ya, A, B, C, D. Jika kita menggunakan A kecil, dia akan berubah menjadi A kecil. A, B, C. Kita mengganti I kecil, dia akan berubah menjadi I kecil. Dan seterusnya. Oke, ini untuk ordered list. Sekarang kita akan membahas tentang unordered list, yang artinya dia tidak berurutan, jadi tidak menggunakan huruf Romawi, huruf A, B, C, atau 1, 2, 3. Kita coba ya, contoh di sini kita menggunakan, ya kita coba di sini memberikan HR dulu ya, supaya lebih ketahuan untuk codingannya gitu, per tipe listnya. Kita coba UL ya. Kita coba UL.
Ya, kita buka dulu dengan H2 misal. Di sini karena kita tidak terurut, maka contoh cita-cita saja ya, cita-cita sedari kecil misalkan gitu ya. Cita-cita dari kecil. UL ini diisi dengan LI juga, list item. LI contohnya dokter gitu ya. Terus LI lagi contohnya apa ya? Programmer. Lalu coding lagi contohnya YouTuber. Seperti ini. Nah, untuk unordered list dia akan membentuk seperti ini ya. Kecil-kecil, bulat atau apapun. Bulat atau nanti bisa kotak, bisa juga disk ya. Nah, di sini untuk type-nya jika kita ingin mengubah, kita bisa menggunakan 3 type ini untuk unordered list, yaitu circle, square, dan disk. Oke, kita coba ya. Kita coba menggunakan type-nya. Type-nya contohnya circle. Nah, ini dia contoh circle ya. Jadi ini default penuh circle, hanya lingkaran tapi isinya tidak ada. Lalu kita coba lagi square. Square dia berubah jadi kotak ya. Kita coba disk. Ya, dia berubah jadi default seperti ini. Oke, ini adalah unordered list. Selanjutnya kita akan membahas tentang definition list. Definition list ini kita coba gariskan terlebih dahulu, kita klik HR ya. Biar ada jaraknya, biar ketahuan ya. Lalu kita akan coba membuat H2-nya mungkin kelas Okuri saja ya. Kelas Okuri, lalu definition list-nya kita buat seperti ini, lalu kita buat definition term-nya. Jadi untuk definition list ini menggunakan DT atau definition term dan definition DD. Ya, untuk definition-nya. Contoh di kelas Okuri ada kita belajar HTML dasar gitu ya. Ini HTML kecil aja. Dasar seperti ini ya. HTML dasar, lalu di HTML dasar kita membuat definisinya. Definisinya ada apa aja? Contoh belajar Visual Studio. Lalu kita bisa menambahkan belajar paragraf. Lalu mungkin kita belajar tag, struktur tag, dan seterusnya gitu ya. Ini jika kita lihat seperti ini untuk definition list, lalu kita bisa coba untuk detail lagi. Ini untuk termnya atau pokoknya gitu ya. Ini mungkin kita akan belajar Figma misalkan ya gitu ya. Figma dasar. Di Figma dasar kita akan belajar apa saja. Contohnya warna, terus plugin, terus prototype. Oke, mungkin seperti ini ya. Jadi ini definition termnya, ini definitionnya, dan seterusnya. Ini mungkin kita biar gampang kita kasih strong ya di sini supaya dia lebih bold gitu. Nah, untuk strong sendiri nih sudah kita pelajari di kelas sebelumnya ya. Oh sorry, saya salah naruh strong ternyata. Di HTML dasar sini ya. Harusnya. Ya, seperti ini ya.
Ini strong, Olduvik Madasara juga strong. Ya, oke. Untuk belajar list kali ini kita sudah belajar tentang ordered list. Di ordered list akan membentuk seperti ini ya. Lalu unordered list akan seperti ini dan definition list. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa di kelas berikutnya. Semangat terus belajar dan terima kasih.